Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer Air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasinya ini kita kutip dari beritaseluruh.com, yang mana ada satu informasi update tenaga honorer 2023 fix diangkat menjadi pegawai negeri sipil asalkan melalui tahapan ini. Nah, satu pertanyaan, apakah Anda masuk prioritas mana? Bapak Ibu ikuti informasinya, jangan ketinggalan, dan jangan lupa untuk selalu like dan subscribe serta komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Ada terdapat informasi penting untuk seluruh tenaga honorer terkait kategori yang bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa melalui revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara di tahun 2023. Akhirnya Kementerian Pan-RB telah memastikan agar tenaga honorer kategori tertentu bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil di tahun 2023 tanpa menunggu revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara selesai disahkan oleh DPR. Seperti kita ketahui bersama bahwa berdasarkan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, dijelaskan bahwa terdapat tenaga honorer yang akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes. Pada revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tersebut, dalam pasal 131A telah dijelaskan bahwa tenaga honorer, pegawai tetap non-pegawai negeri sipil, tenaga kontrak, hingga pegawai tidak tetap harus diangkat menjadi pegawai negeri sipil jika telah bekerja secara terus-menerus sesuai dengan syarat. Selain daripada itu, tenaga honorer yang bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil tersebut apabila telah diangkat melalui surat keputusan atau SK yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014. Kemudian ada pun beberapa ketentuan lainnya yang perlu dipenuhi oleh tenaga honorer agar bisa diangkat langsung menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes adalah harus tetap dilakukan seleksi administrasi dan validasi data SK pengangkatan terlebih dahulu. Jadi SK yang dimaksud Bapak Ibu adalah SK pengangkatan Bapak Ibu honorer sejak awal hingga secara terus-menerus bekerja sampai sekarang di instansi pemerintah tentunya Bapak Ibu ya. Lalu seperti apa tenaga honorer atau bagaimana cara tenaga honorer ini agar bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa menunggu sahnya revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara di tahun 2023 ini. Ikuti terus informasi Bapak Ibu ya, kita masuk pada halaman kedua. Nah, jadi di sini bisa kita ketahui bersama bahwa sebelumnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB telah menyampaikan adanya rencana pengadaan ASN di tahun 2023 melalui dua jalur seleksi. Dua jalur pengadaan aparatur sipil negara di tahun 2023 tersebut terdiri atas seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disebut dengan P3K. Nah, tentunya ini Bapak Ibu, ini adalah satu kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah tenaga honorer yang sedang riuh saat ini. Jadi ada dua cara yang harus ditempuh, yaitu merekrut tenaga honorer menjadi ASN, baik PNS maupun P3K. Seterusnya, pemerintah sudah memutuskan untuk melakukan rekrutmen calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahun 2023. Ini langsung disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas di Jakarta pada akhir tahun 2022 yang lalu.
Perlu tenaga honorer ketahui juga bahwa pada pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023, baik melalui calon pegawai negeri sipil, demikian juga dengan jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, terdapat 4 arah kebijakan yang akan dilaksanakan. Nah, kira-kira apa ini arah kebijakan Bapak Ibu, kemudian apa tujuannya? Ikuti terus informasinya. Berdasarkan pada arah kebijakan tersebut, ternyata terdapat kategori jabatan tenaga honorer yang akan memiliki peluang besar untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil, asalkan harus melalui tahapan dalam seleksi calon pegawai negeri sipil 2023 hingga lulus. Kemudian, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan bahwa pemerintah akan memprioritaskan tenaga honorer yang masuk pada kategori jabatan jaksa, hakim, dosen, serta tenaga teknis tertentu, termasuk talenta digital dan jabatan pelaksana prioritas untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil sesuai peraturan perundang-undangan. Seterusnya, untuk sementara itu, pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2023 nantinya, ini pemerintah akan kembali fokus pada pemenuhan kebutuhan tenaga honorer kategori guru dan tenaga kesehatan. Seterusnya adalah tenaga teknis lainnya. Oleh sebab itu, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB, meminta kepada instansi pemerintah untuk mulai melakukan pendataan dan mengusulkan kebutuhan aparatur sipil negara di tahun 2023 yang prioritas agar diisi segera di instansi masing-masing. Jadi itulah informasinya Bapak Ibu tentang adanya tenaga honorer yang dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes atau tanpa menunggu revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara selesai disahkan. Jadi ini informasi ya terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara yang mana tanpa melalui atau tanpa menunggu RUU ASN, Bapak Ibu honorer bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik ini. Jadi demikianlah informasinya Bapak Ibu. Kurang lebih dalam penyampaian mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Dan jangan lupa silakan share kepada teman-teman yang butuh informasi terkait dengan seleksi calon aparatur sipil negara dengan seleksi verifikasi dan verifikasi validasi data. Tentunya data yang dimaksud adalah SK pengangkatan honorer itu sendiri. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.